Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wa atimul hajja wal umrata lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di session yang ketiga, yaitu mengenai pelaksanaan ibadah haji mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan mencoba menerangkan tentang masalah haji. Haji dalam arti bahasa itu adalah perjalanan. Kemudian menurut arti terminologis, haji itu adalah sengaja dengan niat mengunjungi Ka'bah Baitullahil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah dengan syarat rukun wajib sesuai dengan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat bahwa haji itu adalah sengaja mengunjungi Ka'bah. Jadi memang kita harus niat. Ka'bahnya ada di mana Ustaz? Ka'bahnya ada di Mekah. Jadi sengaja kita mengunjungi Ka'bah Baitullahil Haram dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman, ada 3 cara orang berhaji yang diterapkan dalam fikih-fikih Islam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah haji ifrad. Haji di mana pelaksanaannya haji beserta umroh, dari pertama dia datang, kemudian umroh, kemudian haji. Selama itu dia menunggu tetap pakai baju pakaian ihram dalam keadaan berihram. Jadi nggak boleh lepas. Nah, ini biasanya dilakukan apabila kedatangan di kota Mekah itu agak mepet banget dengan waktu ukuf di Padang Arafah. Misalnya dia 3 hari, 4 hari mau berangkat ukuf, maka dia datang, dia melakukan ifrad. Daripada saat dia melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian dia tidak melakukan tahallul, tapi nyambung lagi nanti pada saat tawaf ifadah, Arafah, Musdalifah, Mina, dan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, itu namanya ifrad. Ini tidak dikenakan dam. Ya. Kemudian yang kedua, tamattu. Tamattu itu adalah apabila kita melaksanakan umroh dulu, ada jeda menuju haji, jadi kita bisa berganti ihram. Jadi ihramnya bisa kita ganti pada saat selesai tawaf, sa'i, dan tahallul umroh. Buka pakai baju biasa, kemudian kita nunggu waktu wukuf di Padang Arafah, baru kita masang niat haji lagi. Ini kena dam. Kemudian yang ketiga namanya haji qiran, yaitu umroh dan hajinya sekaligus bersama-sama. Jadi niatnya bareng-barengan. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi kita harus membayar hadyu. Hadyu itu adalah denda juga, sama seperti dam, memotong hewan kurban juga. Nah, ini bagaimana yang terbaik? Rasulullah mencontohkan bahwa ditanya, ya Rasulullah, yang afdal haji, yaitu dengan haji apa? Haji tamattu, itu yang paling afdal. Tapi semuanya sama, semuanya sah, semuanya bagus. Nah, kebanyakan orang Indonesia adalah memakai haji tamattu. Dari umroh dulu kita datang, tawaf kudu, sa'i,
tahallul, jeda, menunggu waktu wukuf Arafah, baru kita meniat ihram lagi, baju ihram lagi kita pakai. Nah itu namanya tamattu. Bapak Ibu sekalian, rangkaian ibadah haji, saya melanjutkan tadi rangkaian ibadah umrah sudah selesai, ibadah haji berarti kita akan moving, pindah ke hotel transit yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Berarti kita berangkat nih dari hotel Hyatt Regency menuju mana? Menuju hotel transit. Nah itu pada saat kita berangkat pakai baju biasa saja, belum pakai baju ihram. Karena masih kurang lebih 4 hari lagi kita akan melakukan tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sampai di hotel transit, ibu bapak mendapat kamar masing-masing, kemudian membereskan persiapan haji, yaitu kain ihram yang baru, yang bersih sudah siap. Ibu-ibu dengan mukenanya, baju putih-putihnya sudah siap, perlengkapan untuk hajinya sudah siap, dan kita akan berangkat kayak kita berkemah. Jadi kita pakai tas kecil berisi apa Ustaz? Perlengkapan untuk mengganti baju di Mina. Karena kita akan bermalam mabit di Mina 2 malam, pada 11 dan 12. Ya. Kemudian apa yang diisi Ustaz? Nanti barang-barangnya diisi adalah misalnya ibu-ibu perlu di sana dalam tenda pakai baju daster, tapi dasternya mungkin yang sopan, yang panjang gitu ya, tangannya juga panjang ya. Kemudian kasih jilbab juga bawa tuh, boleh ya, buat kita tidur karena kita nggak boleh kelihatan aurat ya. Bapak-bapak gimana Ustaz? Bawa kain sarung boleh, kaos oblong boleh, karena di tenda panas ya. Kemudian apalagi Ustaz, bawa baju tidur boleh Ustaz, boleh, sama perlengkapan mandi. Nah mandinya kapan Ustaz? Pada saat kita di Mina, bukan di Arafah. Kita pakai saat di Mina. Nah itu kita persiapan dalam tas handbag atau kabin yang kita masukkan. Kemudian apalagi Ustaz? Makanan kecil kalau memang mau, pop mie Ustaz, atau kopi sasetan, atau susu khusus, obat-obatan siap untuk perlengkapan 4 hari. Itu ibu bapak bereskan di dalam hotel transit. Koper besar gimana Ustaz? Tinggal, kita nggak usah bawa. Jadi yang kita bawa peralatan mandinya. Makanya peralatan mandi misalnya gosok gigi, odol perlu 2. Jadi 1 untuk kita bawa saat kita berangkat ke Mina, Arafah, dan kembali lagi Musdalifah, Mina. Itu kita gunakan. Kemudian sisanya lagi kita harus juga taruh di hotel transit. Karena apa? Karena pada saat kita melaksanakan tahallul awal, pada saat kita tawaf sa'i, ya kan, tawaf ifadah, kan kita sudah tahallul awal, balik ke hotel transit, udah ada peralatan mandi kita, gitu loh. Jadi ada terpisah 2 gitu. Ya. Dan kalau perlu untuk yang di Mina kita bermalam 2 malam kita bisa mandi, bisa perlu semuanya serba sasetan. Jadinya samponya sasetan, anduknya sabunnya sasetan, odolnya yang kecil aja, nggak usah gede-gede karena cuma berapa hari kita 2 malam doang kita gosokkan gigi di Mina pada hari 11, 12, 13 kan insya Allah kalau kita memang nafar awal kita pulang ke hotel transit. Gitu. Jadi apalagi yang bisa dibawa? Baju ganti muslim buat perempuan, kemudian baju koko buat laki-laki 1, dia boleh pakai, kopiah bawa boleh pakai, bisa boleh di Mina, tapi di Arafah kita nggak pakai. Jadi barang-barang yang kita bawa itu di saat di Arafah kita nggak akan sentuh. Pakaian ganti, peralatan mandi kita nggak sentuh. Yang kita sentuh adalah buku doa, Quran, kemudian cetekan-cetekan tasbih, ya. Nah kemudian itu saja yang dipersiapkan untuk di Arafah. Karena Arafah itu kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti mandi, ganti baju, kita nggak bisa melakukan karena kita dalam keadaan berihram. Oke ibu ya, bapak. Jadi kita siapkan tuh di hotel transit.
Kemudian berikutnya lagi, apa yang dikerjakan di hotel transit? Kita pemantapan manasik biar tambah matang ilmunya. Ya, karena segala sesuatu kalau kita kerjakan tanpa tahu ilmunya sia-sia. Ibu sholat, bapak sholat, tapi nggak tahu ilmunya, kan susah. Bacanya kagak ngerti, niatnya bagaimana? Ya, supaya kita berkualitas, tentunya kita harus belajar ilmu. Sekarang kita belajar ilmu, meskipun nanti sih kita sama-sama ada ustadz juga di situ, dampingin bapak ibu semua. Kan ada saya, kemudian ada yang bantuin saya juga, Ustadz Yogi. Bisa tanya dia juga boleh, sama aja. Ya, jika pada saat belum pelaksanaan ada hal-hal yang belum mengerti tentang rangkaian ibadahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selama itu pemantapan di situ, kemudian menjaga kesehatan itu paling penting. Makanan yang bergizi selama pemantapan di hotel transit, dan kita tidak akan ke Masjidil Haram, jadi hanya di sana, di hotel transit, sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ. Karena kenapa? Makin mendekati hari haknya, lautan manusia, jutaan manusia berkumpul, bahkan kita tidak bisa untuk melaksanakan dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram. Bisa jadi kita 1 kilo, 2 kilo disetopin sama polisi karena bisnya tidak boleh masuk di area 1 kilo dari Masjidil Haram. Jadi memang itulah memang kegiatan dari tahun ke tahun. Kalau mendekati musim haji, jemaah semua yang masuk ke Masjidil Haram itu dibatasi masuknya. Polisi itu lebih kejam, meskipun orang yang kurus kering ditakuti. Jadi Arabnya itu, polisi Arab tuh nggak bisa disogok, nggak bisa diapa-apain. Kalau dia bilang ditutup, ya tutup deh. Beda dengan polisi kita yang gendut-gendut lagi. Ya, jadi nggak ada nego. Ya, nah bagaimana Ustaz? Ya udah 1 kilo kita jalan menuju Masjidil Haram. Nah itu kan melelahkan. Oleh karenanya kita jaga selama 4 hari menjelang wukuf di Arafah, kita menjaga badan kita, stamina kita supaya prima pada saat kita jalan di puncak haji, ya. Itulah yang diharapkan. Kemudian ibu bapak juga tambah mantap ilmunya, ngerti. Jadi apa yang dilakukan itu insya Allah kualitas pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah bayangannya seperti itu di hotel transit. Tapi bayangan hotel transit seperti apa? Hotel transit itu memang hotel yang berdekatan jaraknya dengan Mina yang akan kita datang. Jadi jangan ngebayangin hotelnya harus super mewah, dan lain sebagainya. Hotel yang bisa kita butuh untuk istirahat, tidur, makan sudah disediakan, sholat, baca Quran, zikir, membereskan perlengkapan, membaca buku ilmu haji. Nah itulah yang dilakukan di hotel transit, ya Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu pada hari haknya, ceritanya tanggal 8 Dzulhijjah, ibu bapak tentunya yang pertama dilakukan ada sholat sunat ihram tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, sebelum sholat sunat ihram ngapain? Mandi ihram dulu. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Saya mandi niat ihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi, mengangkat hadas besar, mandi semua. Setelah mandi Bapak Ibu, kemudian mau pakai baju bebas boleh dulu. Memang seandainya kita mau mandi kan gantian kamar mandinya, ya kan? Jadi jangan berbarengan semua. Pakai baju biasa lagi Ustaz, boleh. Ya. Nah, jika kalau kita mau langsung mau pakai baju ihram, boleh. Kemudian setelah pakai baju ihram, barulah kita sholat sunat ihram di kamar hotel transit masing-masing. Usolli
sunnatal ihram rakataini. Sendiri-sendiri sholatnya, nggak berjamaah, 2 rakaat selesai, salam. Setelah itu nanti dipandu, dibimbing untuk mengucapkan niat lafaz untuk berhaji. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Susah Ustaz pakai bahasa Arab, Indonesia juga tahu. Allah itu maha mengerti, maha tahu apa bahasa yang kita ucapkan untuk melafalkan. Yang penting kita melafalkan, karena lafaz untuk niat berikhram haji juga sama dengan umrah, harus dilafalkan. Ya, kita lihat tuh, mikot jamaah haji yang ada di Mekah adalah di penginapan hotel. Kemudian lagi kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya kan? Dilanjutkan membaca kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah apa Ustaz? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nggak hafal Ustaz, udah lihat buku ada, boleh dimaafin. Ya, ulang lagi, karena kalimat labbaik Allahumma labbaik itu kalimat yang paling terbaik dalam zikir orang berhaji, berikhram haji. Paling bagus perbanyak kita labbaik Allahumma labbaik. Jadi jangan bingkang, jangan diam, tapi ucapin labbaik Allahumma labbaik. Boleh Ustaz lain, misalnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nikmat gak? Saya baca begini sampai merinding bulu saya. Kayaknya berasa udah di Mekah, udah mau siap-siap mau ke Mina Arafah. Jadi itu kalimat talbiyah yang harus kita perbanyak dalam berzikir orang berikhram haji. Ya, jadi kita nggak perlu lagi ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak boleh ngobrol lagi yang menjurus kepada porno. Kita nggak boleh lagi berbantah-bantahan. Kita nggak boleh lagi marah-marah. Sayang, kita udah berjuang, udah sampai di Mekah ini, luar biasa pengorbanannya. Karena ibadah haji ini ibadah yang unik, 2 kombinasi ibadah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Beda dengan sholat, ibadah badaniyah doang, hartanya nggak keluar, maliyah. Zakat, maliyah, badannya enggak. Ya kan? Haji, dua-duanya. Jadi sayang banget kalau kita tidak manfaatkan. Jadi perbanyaklah kita berzikir kepada Allah di samping kalimat talbiyah tadi. Nah ini mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah, diterima, diampuni segala dosa-dosa kita. Labbaik Allahumma labbaik, aku terima panggilanmu ya Allah. Itu kan bagus. Berarti kita dipanggil menjadi tetamunya Allah. Terus kita ngomong labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena yang panggil Allah bukan manusia. Beda, karena kita menjadi tetamunya Allah, bukan tetamunya manusia. Makanya kita ucapan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Makanya apa? Begitu bagusnya lautan manusia mengucapkan kalimat talbiyah, malaikat-malaikat di lantas langit turun semua ke bumi mengaminkan segala permohonan kita, permintaan kita. Kan jarang-jarang. Nah itulah kita pergunakan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Apa dijawab oleh malaikat? Labbaik wa sa'daik. Aku terima panggilanmu, bahagialah kamu, beruntunglah kamu. Kenapa memang? Karena kita datang karena ikhlas lillahi. Tapi orang bisa datang juga, sampai juga Ustaz, sampai dia ngucap juga labbaik Allahumma labbaik.
Tapi sia-sia, kenapa? Memang kata malaikat, la labai wala sadai. Tidak ada panggilan buat kamu dan tidak ada keberuntungan buat kamu. Kenapa? Jadukal haram. Barang yang disetorkan itu adalah barang yang haram. Makanya orang pergi haji, bagi yang mampu, duitnya harus yang bagus. Nggak boleh merampok, boleh korupsi, boleh menzolimi orang. Setor nyampe Ustaz? Nyampe ke Mekah juga. Cuma dipanggil sama malaikat, kita ngomong labbaik Allahumma labbaik, dinolak. La labbaik wa la sadaik. Tidak ada panggilan buat kamu, tidak ada keberuntungan buat kamu. Kenapa? Kata malaikat, jadukal haram. Perbekalan yang dibawa dari barang yang haram. Warahimukal haram. Kendaraan yang ditumpangi, dia duduk membawa dia ke Mekah dari barang yang haram. Itu kenapa memang hajinya ditolak. Ya, ghairul mabrur, tidak mabrur hajinya. Nyampe sih nyampe, capek dapatnya, capek dapat tapi nggak mabrur. Naudzubillah min. Maka beruntunglah kalau kita memang persiapkan segalanya. Makanya jangan kita sia-siakan keberuntungan yang Allah kasih. Kita syukuri dengan pergi haji Baitullahil Haram. Karena kenapa? Kita menjadi tetamunya Allah, berarti kita menjadi pilihan Allah. Berapa banyak orang manusia yang duitnya berlimpah tapi tidak sampai ke Mekah? Banyak. Kenapa? Karena Allah nggak mampukan dia. Ka'bah nggak mau ditawafi sama orang yang seperti itu. Ibarat kita, dia nggak welcome sama kita, kan nggak enak. Sampai boleh nyampe tapi dia kagak welcome sama kita. Nah itulah, kalau memang seandainya begitu, kita memang niat ikhlas lillahi ta'ala, ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah, menjadi haji yang mabrur, sa'yan masykur, dan maghfur, tijaratan dan tubur. Itu yang kita harapkan.